Tahu nggak? Seharga 2,5 juta loh. Wow. Aku jadi ngerasa kayak ini ya, kayak TV-TV swasta sana ya, yang akan sebentar lagi akan membagikan hadiah nih. Ya. Tertarik teman-teman dengan giveaway kita senilai 2,5 juta? Nah, ini sudah muncul ternyata bocorannya. Ya. Ternyata sudah muncul bocorannya. Ya. 2,5 juta ini total ya, dari untuk 5 penerima giveaway yang memberikan pertanyaan terbaik. Nah, siapa yang menentukan? Nanti ada Mbak Dita yang menentukan ya. Nanti ada Mbak Dita ya yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan 5 tiket gratis ICS ya, International Coaching Summit. Jadi International Coaching Summit ini sudah berlangsung sebenarnya Sabtu Minggu kemarin, tapi jangan khawatir, program itu sampai akhir bulan. Jadi teman-teman masih bisa menggunakannya sampai akhir bulan nanti. Jadi berikan pertanyaan sebanyak-banyak mungkin, siapa tahu teman-teman yang kemarin masih ada juga yang, Bang, katanya gitu kan, aku belum daftar nih, masih bisa enggak, masih boleh enggak? Nah, ini kesempatan teman-teman untuk dapatkan. Jadi silakan aja bertanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dapat 5 orang akan mendapatkan giveaway itu. Ya, kembali ke topik awal kita bicara tentang spesialis coaching. Nah, kita akan masuk di spesialis coaching di episode 5 ini. Yang pertama adalah tentang bisnis. Siapa nih yang dari teman-teman di sini yang waktu pertama PCCP ya sudah mungkin mengarah pengen menjadi seorang business coach. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih perjalanan menjadi seorang business coach. Bagaimana sih teman-teman untuk memulai menjadi seorang business coach? Bagaimana seorang business coach itu bisa menjadi bagian dari aktualisasi teman-teman sebagai seorang coach? Nah, mungkin teman-teman sudah lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan kita di flyer ya, di poster kita terkait dengan bagaimana sih memulai perjalanan seorang coach, bagaimana apakah kita sebagai seorang business coach itu harus mempunyai bisnis dulu atau tidak, kemudian bagaimana sih bisnis itu menjadi seorang coach itu kita harus mempunyai apa nih untuk melengkapi diri kita. Mulai penasaran kan? Saya akan membawakan acara malam ini tidak sendiri, karena saya mengundang salah seorang business coach dari alumni kita juga, dari alumni Coaching Indonesia. Jadi memang episode kita selanjutnya akan banyak nanti teman-teman dari alumni yang akan ikut dalam program ini. Jadi teman-teman siap aja, siapa tahu nanti akan menjadi tamu agung di Yuk Coaching kita. Ya. Nah, tamu kita ataupun pembicara kita ataupun narasumber kita pada malam ini ya, dia berada di Surabaya. Dia seorang business coach, ya, seorang business coach, dan dia juga memang mempunyai bisnis juga. Tetapi kita pengen melihat ya bagaimana seorang coach ini menjalankan perannya sebagai business coach, entah itu di dalam bisnisnya ataupun memang dia sebagai seorang coach yang mengcoaching orang lain. Ya. Ini yang menarik teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa mungkin melihat berbagai sisi yang mungkin muncul sebenarnya menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana sih akhirnya aku bisa menjadi seorang business coach. Oke, tanpa berpanjang-panjang ya, saya panggil aja namanya Dev Han. Oke. Dev Han ya. Oke. Halo teman-teman. Halo. Halo. Pak Dev. Hai, halo. Selamat malam semuanya ya. Senang sekali bisa Halo. ngobrol malam ini ya. Oke, Kodep, silakan memperkenalkan dulu dong, biar teman-teman di sini juga tahu siapa sih Kodep ini. Saya panggilnya maaf ya, Kodep ya. Siapa sih Kodep ini, aktivitasnya seperti apa? Silakan kau. Ya, terima kasih ya Bang Onma untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman di Coaching Indonesia yang memberi kesempatan buat saya untuk ngobrol malam ini. Jadi saya sehari-hari ya seperti biasa ya, aktivitas saya tetap berbisnis keseharian.
Cuman selama 3 tahun ini menekuni bidang coaching di Coaching Indonesia. Jadi kesehariannya tetap berbisnis, cuman di sela-sela hari, bahkan mungkin kalau sekarang hampir 70% waktu saya habis untuk coaching sekarang. Kalau bisa dikatakan begitu Bang Onma. Ya. Jadi hampir setiap hari saya ada jadwal coaching hari-hari. Jadi dan saya ada di Surabaya, bisnis saya bergerak di bidang printing, kemudian packaging, dan ada beberapa bisnis lain yang mungkin masih dalam tahap perintisan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Gitu Bang Onma. Oke, nah mungkin teman-teman bisa baca juga ya di slide profilnya seorang Dev Han itu. Ya di sana juga tertulis beberapa aktivitasnya dan juga beberapa, salah satunya juga menulis ya. Kodev ya, betul ya, menulis buku ya Kodev ya. Dan nah itu Oh ya, beberapa klien. masih sempat menulis buku, Oke. masih sempat ya melakukan aktivitas hobi-hobi yang lain juga. Oke, nah Kodev, cerita dong apa sih yang menyebabkan Kodev ini akhirnya tertarik dengan dunia coaching? Apa ya? Kalau ceritanya sih cukup panjang ya Bang Onma ya. Sebetulnya itu istilahnya perjalanan yang dimulai dari perjalanan spiritual sebetulnya. Jadi justru diawali bukan dari menemui coaching ini, bukan dari mengapa saya berbisnis gitu ya, bukan justru dari keadaan saya sebagai pengusaha, bukan. Justru melalui suatu perjalanan spiritual dan akhirnya sampai suatu titik saya berpikir bahwa ada isu-isu lain yang melebihi dari di luar spiritual yang bisa merubah orang, yang diperlukan untuk merubah orang. Jadi seperti itu Bang, tepatnya. Jadi saya sempat menjadi selama 7 tahun, 8 tahun menekuni bidang pelayanan di salah satu kegiatan rohani di gereja saya begitu. Dan waktu terbesar saya habis di pelayanan, jadi dalam 1 minggu itu bisa 3 hari saya tidak ke kantor, hanya untuk pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa, menjumpai jemaat-jemaat di sana. Dan dari situ saya melihat ada isu-isu bagaimana seseorang ini tidak bisa berubah, kesulitan berubah. Lalu saya mencoba mencari apa penyebabnya, padahal itu sudah dalam koridor rohani begitu ya. Dan dari situ saya bersentuhan dengan dunia coaching. Dan untuk ikut kelasnya CI saat itu saya butuh waktu ngantri 1 tahun lebih kayaknya baru bisa ikut kelas. Dan sejak hari itu saya jatuh cinta dengan coaching sampai hari ini. Oke, 1 tahun menunggu untuk ikut program sertifikasi gitu kan. Dan tadi Kodev juga menyampaikan bahwa ada isu yang membuat orang yang tidak bisa berubah, yang akhirnya Kodev mempertanyakan metode apa sih yang bisa dipakai untuk bisa membantu orang itu ya. Walaupun ini munculnya dari spiritualisme Kodev sendiri ya. Iya. Oke. Nah, tidak muncul dari bisnis awalnya ya. Nah, apa yang akhirnya kemudian membuat Kodev sendiri melihat dari perjalanan Kodev sendiri dengan spiritual, kemudian melihat bagaimana manfaat coaching ini bisa merubah orang lain, yang akhirnya Kodev bisa tertarik kemudian memilih menjadi business coach juga. Jadi ini gimana nih? Ini menarik ini. Gimana kok? Nah, karena saya melihatnya begini, Bang Onma. Kita kembali ke pengalaman saya menemui teman-teman ketika saya di pelayanan. Jadi sebetulnya saya itu sudah terpapar dengan metode one-on-one, yang pendekatan pembinaan secara one-on-one itu sebetulnya sejak saya di bangku perkuliahan sebetulnya. Dan sudah hampir lebih dari, kalau sampai sekarang sudah hampir sekitar 20 tahun sebetulnya. Saya terbiasa ngobrol one-on-one dengan istilahnya dengan anak binaan saya, meskipun dari sisi-sisi rohani begitu ya. Cuman di dalam perjalanannya, meskipun kayaknya itu adalah
hal yang rohani. Tetapi kalau kita ngomong mengenai hidupnya, itu kebanyakan mau nggak mau merentut ke mata pencahariannya itu. Karena mata pencaharian ini menjadi sebuah isu sentral dalam hidup sehari-hari. Jadi apa yang menjadi seseorang itu sulit berubah meskipun dalam dunia rohaninya adalah justru isu-isu kesehariannya. Ketika dia tidak mengalami perubahan di isu-isu kesehariannya, dia juga sulit untuk berubah di area-area yang lain, begitu. Dan kebanyakan bersentuhan dengan bisnis, kebanyakan bersentuhan dengan uang. Akhirnya dari situ merentut ke semuanya kan, bisnis yang tidak bagus terbawa ke dalam rumah tangga, ke dalam diri orang itu, sehingga akhirnya menjadi masalah rumah tangga, kan gitu. Ujung-ujungnya merentut ke dalam hidup pengusaha itu atau pelaku usaha itu. Jadi kenapa saya juga tertarik kalau aku mau flashback kembali, ternyata memang aku bersentuhan dengan mereka-mereka yang ada di marketplace gitu loh. Jadi siapapun yang ternyata ketemu saya adalah orang-orang yang ada di marketplace. Dan itulah kenapa saya pikir ya saya harus tolongin teman-teman yang di marketplace. Ya. Jadi Kodep melihat bahwa dalam dunia bisnis sekalipun ya tetap aja bahwa persoalan kehidupan itu menjadi peran penting ya bagi seseorang. Jadi pada saat kita berbicara tentang bisnis itu juga bersentuhan dengan orangnya juga, begitu ya Kodep. Yes. Itu yang membuat Kodep tertarik dengan bisnis code. Nah, kalau saya minta satu aja nih yang memutuskan Kodep akhirnya terjun langsung menjadi seorang bisnis coach itu apa? Alasannya atau apanya nih? Alasannya deh. Alasannya? Ya. Nah ini pertanyaan bagus nih. Ya, saya nggak ngoceng loh ya. Karena itu biasanya muncul pada saat di coaching tuh kan, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Ya, kalau aku melihatnya, kalau aku bisa membantu seorang entrepreneur itu berubah, saya akan melihat sehasil sebuah kehidupan yang dirubahkan gitu. Dan itu mendorong saya untuk menolong mereka gitu. Itu sebetulnya yang ingin saya kerjakan. Oke. Jadi seperti niat ya, intensi Kodep gitu ya. Iya. Ya. Nah, apa nih yang akhirnya membedakan nih kok pada saat tadi Kodep menjalankan bisnis sebelum berkenalan dengan dunia coaching. Kemudian sekarang mengenal coaching. Apa yang berbeda nih jadi dari diri coach Dev sekarang nih? Pertama dalam dunia bisnis pekerjaan saya sebetulnya. Jadi tidak mau saya harus mengakui bahwa coaching ini merubah saya. Itu yang paling pertama dulu. Merubah saya untuk melihat diri saya dan melihat bisnis saya. Ini sangat fundamental buat saya. Bagaimana saya melihat hidup saya dan bagaimana saya menjalankan bisnis saat ini itu totally different. Jadi kalau saya boleh testimoni gitu ya. Saya pada waktu saya terjerumus di dalam dunia coaching dan sempat di coaching dengan Mas Al saat itu di kelas ECCP itu ngomongnya sama sekali bukan bisnis coaching. Tapi di titik itulah perubahan terjadi begitu. Suka tidak suka, mau tidak mau saya harus mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya dan ternyata dari momen itu ada yang berubah juga dari bisnis saya. Cara saya menghandle orang, menghandle tim, melihat bisnis secara keseluruhan itu
berbeda. Begitu. Iya, iya. Jadi dari coaching yang akhirnya merubah diri Kodep sendiri gitu ya. Yes. Ya, yang akhirnya Kodep melihat bahwa ini juga berdampak pada Kodep melihat bisnis Kodep sendiri. Yes. Dan adanya perkembangan juga di sana. Yes. Nah, tapi itu munculnya dari perubahan yang Kodep rasakan dulu ya. Betul. Perubahan yang seperti apa sih kok yang muncul yang memang Kodep lihat itu menjadi titik tolak Kodep sendiri sebagai seorang coach? Oke. Kalau kita ini coach ya teman-teman, kan kita diajari untuk belajar untuk presence gitu ya. Yeah. Be in the moment gitu ya. Be in the moment, being present gitu. Waktu dulu aku jalanin bisnisku, itu pikirannya bukan in the present moment, bukan. Jadi posisinya itu adalah posisi kayak orang yang ngejar sesuatu, duit gitu yang dikejar gitu ya. Lalu dan apapun yang kita pikirkan atau kita kerjakan itu ujung-ujungnya adalah hasil. Ujung-ujungnya adalah profit gitu ya. Ujung-ujungnya adalah istilahnya gini. Seandainya ada yang salah produksi atau ada yang rugi, maka siapa nih penyebabnya gitu? Apa yang harus dilakukan terhadap masalah itu? Nah, setelah di sisi coaching, setelah aku mengenal coaching dan belajar menjadi present, itu setiap ada isu yang terjadi, ataupun bisnis kita sedang mengalami kayak COVID-19 kemarin, saya belajar untuk be in the moment dan melihat versi terbaik aku yang mana yang bisa handle masalah ini. Bukan dari keadaanku yang tertrigger oleh situasi atau dikendalikan oleh rasa takut gitu ya. Atau apapun deh. Tapi justru kembali di satu titik awal dan melihat dari dalam diri, bagian diri itu yang terbaik yang seperti apa yang bisa handle ini. Dan in the end muncul kreativitas gitu, muncul way out gitu, muncul solusi, muncul ide yang mungkin dulunya nggak kepikirkan. Itu idenya. Kalau ini dari sisi pengusahanya ya, itu. Nah, seberapa besar sih Kodep itu mempengaruhi Kodep pada saat Kodep juga akhirnya melakukan coaching pada seorang owner ataupun business owner? Dari pengalamanku itu, aku merasa bahwa sebetulnya manfaat coaching itu justru di perubahan diri pengusahanya. Jadi sebetulnya nggak ada. Aku sih secara pengusaha ini dari kacamata pengusaha itu. Dari kacamata pengusaha itu, aku nggak yakin banyak pengusaha yang ingin disuruh-suruh gitu. Yang punya duit gue, lu kok nyuruh-nyuruh gue gitu ya. Kalau seandainya aku rugi, emang lu ikut nanggung. Berarti kan istilahnya mana ada pengusaha yang mau disuruh-suruh sama siapapun, termasuk trainernya atau konsultannya kan. Jadi dari sisi inilah coaching itu sangat bermanfaat sebetulnya. Karena in the end pengusaha itu akan belajar untuk taking action by himself. Oke, jadi Kodep sendiri melihat bahwa bagaimana akhirnya Kodep juga merasa sebagai seorang klien mungkin yang di-coach gitu ya. Yang di-coach oleh seorang coach yang akhirnya mungkin lebih banyak kayak tadi Kodep merasa disuruh-suruh segala macam. Tapi dengan coaching itu sesuatu yang berbeda. Jadi apakah di sini sebenarnya mindset-nya ya, kalau kita bicara di coaching kan ada mindset tuh. Mindset seorang coach itu sebenarnya yang lebih kuat untuk bagaimana kita
berhadapan dengan seorang klien dengan jenis apapun itu. Betul. Nah, kalau dari sisi coach nih Bang, ini kita dari sisiku sebagai pengusaha nih kan. Oke. Nah, ini sekarang dari sisiku sebagai coach sekarang. Nah, pertanyaan justru gini, apa ya? Kalau seandainya seseorang itu hire saya gitu ya, sebagai coach, sebetulnya apa yang diinginkan orang itu dari saya? Pengusaha itu ingin apa sih sebetulnya dari saya? Kan pertanyaannya itu sebetulnya yang perlu kita ketahui kan Bang? Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau dia sedang cari saya sebagai seorang pengusaha yang di bidang yang sama untuk ngajarin dia, berarti dia sedang minta saya jadi orang yang ngajarin dia kan? Seorang mentor seperti itu ya? Seorang mentor. Oke. Nah, berarti idealnya pengusaha itu adalah pengusaha di bisnis yang sama. Kalau betul-betul mau expert. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, tapi kalau dia panggil saya sebagai coach, ya saya sebagai coach. Pertanyaannya begini, kalau saya datang sebagai seorang coach, masa saya harus datang sebagai seorang pengusaha? Kan ya nggak mungkin dong. Ya, itu menarik tuh. Bisa digarisbawahi. Datang pada saat mengcoaching berarti harus menjadi seorang coach yang profesional gitu. Ya iya dong. Dia hire aku jadi apa dulu? Oke. Kalau dia mau bayarin aku jadi pengusaha, ya aku jadi pengusaha. Ntar aku suruh-suruh. Kayak gitu. Tapi kalau lu mau bayarin coach sebagai coach, maka aku akan datang as a coach. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang mungkin banyak nih yang di awal-awal dulu, aduh, pengen jadi bisnis coach tapi nggak punya bisnis. Sebenarnya ini bisa menjawab itu. Bagaimana menurut Kodep? Justru itu idenya datang dari mana dulu tuh Bang? Pernyataan itu statementnya datang dari mana? Pengen jadi coach tapi harus punya bisnis gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang diharapkan dengan seorang coach yang punya bisnis? Itu apa yang diharapkan? Iya kan? Ya, betul. Kalau seandainya diharapkan adalah, oh kalau seandainya nih aku sebagai coach punya bisnis, aku lebih confident. Oh berarti sebetulnya yang diinginkan adalah confident-nya, bukan bisnisnya. Oke. Iya kan? Betul. Nah, sekarang kalau memang yang diinginkan confident-nya, lalu nggak punya bisnis, pertanyaannya diganti lagi Bang. Gimana caranya dapat confident meskipun nggak punya bisnis? Itu caranya. Oke, benar, kita stop dulu ya. Nanti terbakar ini nanti studio ya. Kita akan baca pertanyaan dulu, kasih kesempatan dong untuk teman-teman yang sudah bertanya nih. Oke, bisa ditampilkan. Saya agak melihat ke sana ya karena ada pertanyaan. Oke. Mas Iwan bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke, apa dampak positif perubahan Kodep itu buat orang-orang terdekat? Nah, ini wah. Ini confidentiality nih. Dianggaplah ini kita coaching practice yang Oke. didengarkan ataupun lagi coaching demo yang didengarkan oleh semua peserta kok. Tenang aja. Oke. Rahasia bersama, ya. Yang pasti saya tambah sabar. Ini yang tanya tadi siapa? Pak Max ya? Yang bertanya Pak Max ya. Betul. Pak, sebentar, saya cek dulu nih siapa ini. Ini Pak Max betul. Pak Max betul. Yang pasti dampaknya saya pasti lebih sabar, Pak Max. Lebih sabar kalau dalam kondisi dalam keluarga lebih bisa mendengar istri tepatnya. Jadi kalau Pak Max dan teman-teman pria yang lain sulit mendengarkan istri, belajar coaching. Dari coaching lebih mudah bisa mendengarkan istri dan istri pasti senang tuh. Oke, berarti ini kita akan terjerumus dengan perkumpulan itu ya, enggak? Perkumpulan apa tuh? Komunitas suami takut istri, enggak ya? Enggak sampai ke sana ya? Enggak. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak
Alit Dewantara. Terima kasih Pak Alit nih. Bagaimana dulu Kodep mendapatkan klien pertama sebagai coach profesional? Oke. Jadi sebetulnya kalau saya nggak terlalu sulit, karena sebetulnya saya sudah banyak membina teman-teman di komunitas rohani saya, termasuk banyak pengusaha. Jadi setelah saya belajar coaching dan certified, saya dan tahu ilmunya, maka saya dengan mudah untuk menawarkan ya mungkin pasti di awalnya pro bono ya, sampai akhirnya mereka confirm dan melihat adanya perubahan, baru mulai satu tim dipercayakan. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya ingat ini beberapa materi kita di episode sebelumnya, bagaimana kita kemudian mulai berpraktek coaching terhadap lingkungan kita, di sekitar kita. Itu yang pertama ya. Ya. Saya ingat sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Prayudi Widianto. Bagaimana meyakinkan business owner bahwa tanpa pengalaman bisnis? Oke. Bagaimana meyakinkan bisnis owner tanpa pengalaman bisnis? Oke. Iya. Ini pertanyaan menarik nih ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi begini, sebetulnya meyakinkan atau nggak meyakinkan itu dari kita dulu, menurut saya. Kita yakin nggak sama diri kita? Ya. Jadi kembali ke tadi pikiran tadi, saya diundang sebagai pengusaha atau sebagai coach, kan gitu. Waktu saya jadi pengusaha, maksudnya waktu saya belum belajar coaching ya, atau waktu saya mulai merintis usaha, itu di dalam pikiran pengusaha itu pasti begini. Ketika dia mentok dari satu titik, dia pasti pengen belajar. Begitu kan Bang Anma? Iya. Ini kok nggak bisa naik-naik ya omsetnya ya. Oh ini aku ada masalah sama tim ya. Oh ini keuanganku kacau balau gimana ya. Dia pasti pengen belajar. Dan idealnya adalah belajar di pengusaha lain yang sejenis, yang ritmenya sama, yang kapasitas produksi atau kapasitas bisnis sama, itu yang paling ideal. Dengan harapan apa? Orang itu bisa menolong kita menyelesaikan masalah yang sama. Tapi mana ada pengusaha yang mau kayak gitu? Itu pertanyaannya. Kalau seandainya ada, mau bayar berapa? Itu sebetulnya yang perlu kita pikirkan. Mana ada pengusaha dengan bisnis yang sama mau ngajarin kita rahasia dapurnya dan dibayar murah. Nah kan nggak ada yang mau logikanya. Pasti dia seandainya mau, dia pasti minta harga yang mahal. Apa nih keuntungannya dari gua ngajarin lu satu rahasia bisnis yang nanti kalau gua ajarin lu jadi kompetitor gua. Iya kan? Jadi yang pasti nggak akan ketemu orang yang kayak gitu. Mau nggak mau belajarnya dari buku, mau nggak mau belajar dari trainer atau cari konsultan yang belum tentu tahu bisnis kita. In the end opsinya cuma itu. Nah, berarti kita nggak akan ketemu nih satu gambaran sosok yang paling ideal pengusaha yang persis sama seperti kita, modalnya sama, kapasitasnya sama, time-nya sama, timnya sama, semuanya sama, lalu pernah menghadapi masalah yang sama. Jadi kalau mau meyakinkan ya sebetulnya kembali ke kita datang sebagai apa dulu. Kalau kita datang sebagai coach, maka yakinkan diri kita bahwa kita ini seorang coach. Ya, itu menjadi seorang tantangan juga pada saat kita mungkin seorang pebisnis juga yang akhirnya menjadi seorang coach ya, yang akhirnya pasti akan susah atau sulit untuk kita melihat bahwa orang lain itu menganggap kita sebagai orang yang mungkin lebih dulu di dalam dunia bisnis, tapi kita sebagai seorang coach juga harus melihat bahwa kita hadir sebagai seorang coach seutuhnya. Begitu ya Kodep ya jadinya ya. Gitu. Jadi atau kita tanya langsung aja ini dengan Pak siapa nih yang tadi tanya? Pak Prayitno. Pak siapa nih tadi tanya? Pak Prayudi. Prayudi. Oke, bukan sebelumnya lagi kayaknya ya. Siapa tadi ya? Siapa ya? Mas Iwan ya? Bisa dibantu Mas Iwan tadi siapa? Ya, yang meyakinkan ini Pak Prayudi, Bang Tom. Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip soalnya.
Oke, kita lanjut aja dengan Pak. Bagaimana kita bertemu klien yang tidak tahu apa yang dimau, ya, apa yang dimau bahkan tidak punya clue apapun terhadap bisnis. Oke. Ini Jadi pertanyaan itu yang bagus. ini Bu Yuliana ya. Iya, Bu Juliana. Ya. Justru pertanyaan. Kalau dia tidak tahu apa yang dimau, ini memang repot. Tapi bisa ditanyakan. Karena menurut saya semua pengusaha ataupun klien pasti punya tujuan mau kemana dia. Hanya mungkin saat kita temui dia belum aware atas apa yang sebetulnya dia mau. Jadi mungkin di isu itu kita bisa bantu dia untuk pre-coaching lah, untuk ngobrol dulu sebelum katakanlah kita set up agreement untuk coaching gitu, Iliana. Ya. Itu salah satu cara yang mungkin tidak langsung masuk ke sesi coaching, tapi pre-coaching dulu untuk membuka gitu ya, jadinya mencari tahu dulu. Oke. Nah tadi ada yang kelewat tadi ya. Oke, Pak Nizar. Malam Pak Nizar, apa dampak atau bedanya antara business coach yang mempunyai background pebisnis dengan yang bukan pebisnis? Apa dampak atau bedanya antara business coach yang mempunyai background pebisnis dan yang bukan. Jadi menjadi seorang coach bisnis yang punya dan tidak punya bisnis gitu deh. Bedanya. Kita ngomong apanya dulu. Gampang kesulitannya jadi coach atau gimana, Pak? Terserah. Mungkin bisa open mic nih ya, Pak Nizar. Ya, Bang Onma. Oke, silakan Pak Nizar. Ya, jadi kan kemarin waktu saya juga ikut PCCP, yang saya tangkap itu adalah menjadi seorang pebisnis coach itu tidak harus menjadi pebisnis dulu gitu. Nah, yang saya ingin tahu adalah kan kalau Kodev kan punya basic pebisnis gitu. Terus kemudian menjadi bisnis coach. Nah, apakah ada perbedaan dari sisi meyakinkan klien atau tidak antara coach yang punya background pebisnis dengan coach yang tidak punya background pebisnis? Oke, terima kasih Pak Nizar. Sama-sama Bang. Kok Del. Sebetulnya perbedaannya cuma di persepsinya si klien kita aja sih sebetulnya. Perbedaannya di situ, Pak Nizar. Apakah kita menganggap itu perbedaan buat kita? Ini sebetulnya pertanyaannya, gitu ya. Nah, cuman kalau itu memang mungkin jadi realitinya si klien kita untuk melihat ada yang beda kayaknya sama orang coach yang sudah punya bisnis sama yang enggak. Nah, tapi kalau dari sisi coach, justru kita akan mengalami kesulitan ketika kita harus coaching dengan satu paradigma pebisnis. Jadi kalau kita pakai pengalaman kita di bisnis kita untuk coaching, nah ini menjadi masalah sebetulnya. Kita nggak akan bisa tanya akhirnya. Karena prosesnya sudah di kepala kita pada waktu kita dengerin cerita itu, kita sudah sengaja mengasumsikan dengan kondisi bisnis kita, mengasosiasikan dengan pengalaman kita. Nah ini sebetulnya dihindari ketika coaching, teman-teman. Nah kalau bedanya apa lagi? Bedanya nanti seandainya setelah coaching ditutup sesinya, udah ada awareness baru, seseorang ini bisa mulai mau action gitu ya. Nah, kita mungkin dengan pengalaman ataupun wawasan yang kita punya, kita bisa memberikan sharing. Itu aja bedanya, nggak ada yang lain. Sharing dari waktu itu pernah ngalamin yang kayak gini-gini. Nah, menurut kamu setelah dengan sharing aku ini, kamu bisa dapat apa dari sharing aku? Bukan dipastikan ini kamu pasti kayak gini loh ya. Kalau nggak kayak gini, kamu nggak akan berhasil. Nah ini kan ya repot, bukan coach. Kita tidak terjebak juga dengan mungkin pada saat seperti kalau kita di coaching gitu kan, seorang pebisnis datang ke kita, menurut coach seperti apa nih di awal-awal kan seperti itu kan. Jadi
tetap mindset coach kita menjadi sangat kuat di sini, diuji sebenarnya ya jadinya coach ya. Betul. Diuji bagaimana kita benar-benar bisa, mungkin teman-teman masih ingat ya, empat coaching mindset ya, dan itu mungkin teman-teman bisa menerapkan ya agar ya kita sendiri terbuka gitu ya, terbuka untuk mendengarkan orang lain, kemudian juga kita bagaimana kita melihat bahwa orang lain itu punya sesuatu yang mungkin yang dia mau capai gitu ya. Ya. Jadi waktu sebelum coaching biasanya Bang Tom 10 menit, 15 menit sebelum coaching saya tutup HP, semuanya sudah offline semua, be the moment. Lalu saya preteli itu. Jabatan-jabatan saya preteli semua. Ya toh. Kemampuan saya preteli semua. Nah, saya pakai jubahnya coach. Nah, udah. Itu kerjaan gua. ya. Jadi kalau sebetulnya dari akhir-akhir ini aku juga dapat satu insight yang menurutku perlu aku sharekan juga ke teman-teman. Jadi ketika ada seseorang bertanya mungkin sama kita, kamu ini kan coach, bisnismu apa? Kan gitu. Oh, kamu nggak ada bisnis kan gitu kan? Ya. Kamu jangan salah. Pasti kita akan menemukan pertanyaan itu sering. Iya, ya kan? Jawab saya kalau sudah ditanyain gitu, apalagi misalnya nih, justru pekerjaan saya di percetakan jasa, bukan retailing. Lalu ada yang pengusaha retail atau pengusaha online, startup yang tanya, enggak, kan gitu, tanya, kamu nggak ada bisnis yang sama, ya kan? Atau apa tuh? Kalau nggak punya bisnis, jawabannya gampang teman-teman, jawab, ya coaching is my business. Itu jawabannya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan kayaknya banyak ini. Wah, menarik sesi kita ya pada malam ini. Dari Ibu Marina. Halo Bu Marina, selamat malam. Ya. Dalam setiap handling problem, bagaimana menemukan sisi terbaik dari Kodep? Apakah Anda melakukan self coaching juga? Mungkin maksudnya self coaching ya? Ya, kalau mau tanya self coaching, ya intinya setelah saya mengenal coaching, saya lebih banyak bertanya sama diri saya sebetulnya. Ketika pagi hari gitu, ketika ada yang terlintas dalam pikiran, saya lebih banyak menanyakan kembali ke diri saya. Dan saya tidak tahu apakah itu self coaching ya, tetapi saya mencoba selalu menanyakan kenapa, apa yang dimaksud dengan ini yang terlintas dalam pikiran saya. Lalu seandainya itu terjadi, kan kadang-kadang yang lewat belum tentu terjadi juga. Seandainya itu terjadi, bagaimana saya handle itu semua gitu. Itu. Oke, terima kasih Kodep. Pertanyaan kita stop sebentar ya teman-teman. Ya, ini menarik Kodep ya. Tadi Kodep juga kan bilang bahwa pada saat Kodep juga coaching itu menjadi seorang coach, ya, bukan menjadi seorang pebisnis gitu kan. Ya. Apa sih yang jadi bedanya pada saat Kodep sendiri merasakan, ini kan pasti Kodep yang sudah merasakan ya menjadi seorang business coach. Waktu Kodep sendiri merasa bahwa ada sisi pebisnisnya yang ada hadir dalam diri coach Dev saat coaching, sama memang Kodep sendiri merasa I'm a business coach gitu. Oke. Jadi ada satu bagian diri bisnis saya yang muncul ketika tengah-tengah coaching gitu ya. Oke, lalu bagaimana aku handling atau gimana, Bang Tom? Iya. Aku secara pengalaman aku belum pernah betul-betul ngalami sampai yang aku terganggu banget gitu ya. Justru hampir nggak pernah ngalami sebetulnya. Kalau seandainya dari sisi pebisnis yang bikin muncul itu nggak sampai terganggu lah sebetulnya. Gitu.
tapi bisa ngerasa sebetulnya ketika itu mau munculnya itu gampang sebetulnya, bisa tahu ketika kita mulai ini ada yang salah nih anak ini. Nah ini ada yang salah cara handle-nya ini. Ini kayaknya dia punya problem sama atasannya. Nah ini mulai itu kayak punya problem sama anak buahnya yang ini gitu. Itu kayaknya kalau diterusin bisa adjustment justru. Gitu. Oke, tadi Kode merasakan ada yang salah ini. Ini ada yang salah ini apa nih? Jadi kayak pengen ngasih solusi, pengen mentoring langsung atau apa nih sebenarnya yang muncul jadinya pada saat Kode melihat itu hadir di dalam diri Kode sendiri? Sebetulnya ya pasti ada dorongan ya. Tapi sebetulnya itulah PR kita untuk handling itu. Ada dorongan, terutama kalau kita terlalu involved, maksudnya gini, kita juga pengen cepat-cepat dapat hasil gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke, kita tidak netral lagi saat itu. Nah, kalau sudah itu sulit untuk tim. Ya. Oke. Kita sampai di sini dulu, kita kembali ke pertanyaan lagi ya, karena ini ada 5 giveaway ya, tiket ICS senilai 500.000 per orang, jadi 5 orang totalnya 2,5 juta yang bisa teman-teman dapatkan dalam sesi kita malam ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan, jadi pasti banyak pertanyaan yang akan datang nih. Oke, dari Ibu Ratna Aryani. Halo, selamat malam Ibu. Sebagai sesama pengusaha, bagaimana Kode membedakan kapan berperan sebagai coach, sementara sebagai pengusaha cenderung untuk menggurui, sebagai business owner maksudnya ya. Bagaimana Kode kemudian ngatasin munculnya menggurui itu tadi? Munculnya menggurui, ya tadi, kalau aku sih rasanya kayak tadi katanya Bu Mariana ya. Iya. Ya sebetulnya justru sebelum sesi kita lepasin semua itu, Bu Mariana. Dilepasin semua sudah, jubah-jubah pengusahanya, keberhasilan kita sebagai pengusaha, kesuksesan kita, handle masalah, dipreteli semua, udah 0, baru kita coaching. Jadi ketika itu muncul kita sadar ada yang mau dipakai lagi nih. Nah kalau sudah ada yang mau dipakai lagi ya dilepasin lagi, yang dipakai lagi. Itu sih kalau aku, Bang. Oke, pertanyaan lagi nih dari Bu Ririn Sargo. Selamat malam Bu Ririn. Apakah saat ini Kode merasa sudah sampai stage yang diharapkan sebagai seorang coach? Kalau belum, apa yang masih mau dicapai dan diharapkan? Ini mungkin sebagai business coach maksudnya mungkin ya. Ya. Wah ini pertanyaan juga bagus ya. Ya, ini pertanyaan bagus semua ini. Moving forward. Mau dapat voucher soalnya giveaway. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Itu pertanyaan coaching gua itu namanya. Ini coach semua, jadi harap maklum pertanyaannya pasti seperti itu Kode ya. Jadi diterima aja ya. Oke, kalau di skala 1 sampai 10 aku masih merasa di 6. Gitu ya. Merasa di 6. Dan apa yang aku harapkan ke depan sebetulnya bisa 8 atau minimum 9. Dan apa itu adalah meng-create impact ke banyak orang, ke banyak pengusaha muda. Sebetulnya di situ. Dan apakah sudah terkuantitas ke tuantisasi belum masih belum ke arah sana. Tapi masih berubah sebuah keinginan yang mungkin harus ditelusuri lagi dan dibuat lebih realistis. Ya memang sebagai seorang coach itu kayak journey juga ya, bahwa kita tidak pernah sampai pada titik kita menjadi seorang coach yang mengetahui segalanya juga gitu kan. Iya. Proses pembelajaran kita juga sebagai seorang coach itu juga banyak belajar dari proses-proses coaching yang kita lalui. Itu ya jadinya kok ya. Yes. Jadi bagaimana kita kemudian berkembang itu juga ya, kalau kita banyaknya coaching juga kita bagaimana kita juga berhadapan dengan realita yang di luar sana terhadap bisnis itu juga menjadi insight untuk
membuat kita jadi lebih maju juga, lebih berkembang juga. Hmm. Karena bisa jadi munculnya bukan dari diri kita, tapi kita muncul dari sesi-sesi kita yang membawa kita juga harus banyak belajar jadinya. Ya. Nah, ini sebenarnya menarik nih dengan pertanyaan saya nih. Nanti kita sambung lagi ya dengan pertanyaan teman-teman ya. Apa sih yang jadi pembeda nih akhirnya Kodep pada saat seorang Kodep sebagai seorang pebisnis ya, bedanya apa nih Pak Kodep menjadi seorang coach sebagai seorang business owner juga dengan seorang coach yang memang tidak mempunyai bisnis, dan kira-kira apa nih yang dibutuhkan pada saat seseorang sudah nih, saya sudah menjadi coach dan saya pengen menjadi seorang business coach nih, apa nih yang harus aku lakukan nih, yang aku kejar lagi nih agar aku bisa menjadi seorang business coach yang apa ya, yang bisa benar-benar menjadi seorang coach, bukan menjadi seorang apa ya, bisnis sebagai seorang coach tapi ada bisnisnya juga gitu kan, harus jadi punya mindset seperti itu. Apa nih kok? Oke, istilahnya itu keterampilan khusus apa yang harus dimiliki gitu ya? Ya, pembeda terkait dengan bisnis. Ya, pembedanya apa nih? Pembedanya kalau kita ya Kodep punya bisnis jadi seorang coach. Kemudian ada juga orang yang menjadi seorang coach tapi dia tidak punya bisnis. Kira-kira bedanya apa sih? Di mana sih? Kalau tadi kan saya sudah jawab, Bang. Bedanya cuman hanya ketika kita bisa sharing. Kalau punya bisnis. Bedanya sebetulnya di situ. Oke. Ya kan? And then kalau seandainya sekarang kita tidak punya bisnis, gitu kan? Ya. Lalu apa yang harus kita miliki, ya kan? Untuk apa sebetulnya yang harus kita sebetulnya untuk menangkap apa yang dimau coach kita dengan topik-topik bisnis yang sedang diangkat sama dia, gitu ya. Sebetulnya yang perlu kita siapkan menurut saya adalah kemampuan kita mengerti topiknya, gitu. Nyambung dengan topik-topiknya, bahasanya nyambung, lalu kalau di dalam bisnis kan ada logika bisnisnya nyambung. Nah, logika bisnis ini memang bukan hanya bisa ditempuh ketika kita terjun di bisnis, tetapi kita bisa memahami logika bisnis ini dengan banyak membaca, dengan banyak mengakses istilahnya ilmu bisnis, itu masih bisa terjangkau. Begitu kalau menurut saya ya. Ya, berarti pada saat kita sudah memutuskan menjadi seorang business coach, kita juga growth, ya, mindset kita juga growth, bahwa kita juga harus belajar gitu ya tentang bisnis. Mungkin tidak sebagai seorang bisnis yang langsung terjun, tapi kita belajar banyak hal tentang bisnis agar juga mungkin kita bisa mengenal mungkin hal yang terkecil kali ya, istilah-istilah bisnis. Jadi kita tidak apa ya, jadi kayak orang on juga ya kali ya. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang bisnis coach, kita juga harus punya growth mindset kalau kita juga harus belajar. Begitu ya jadinya Koh ya? Iya, betul. Jadi kita tetap harus punya mindset seorang pebisnis sebetulnya juga. Seorang entrepreneur sebetulnya. Untuk apa? Untuk selalu mengupgrade diri. Untuk selalu up to date. Selalu belajar. Ini kan sebetulnya apa ya? Mindset pengusaha kan? Betul. Gitu loh. Jadi kita pun sedang berbisnis teman-teman, tapi bisnis kita adalah bisnis coaching. Iya. Ya, jadi teman-teman yang tadi agak ragu ya untuk memutuskan sebagai seorang bisnis coach, jadi teman-teman pakai itu mindsetnya coach, kemudian juga teman-teman tidak berhenti sampai di sana, karena seperti Kodep bilang bahwa kita juga harus belajar, karena kita pun menjadi partner ya. Pada saat menjadi partner kan juga kita juga harus mengupgrade kemampuan kita juga, mungkin menggali akhirnya ya Koh ya. Betul. Betul banget. Oke, kita kembali ke pertanyaan nih. Dari Ibu Stefani Sanyoto. Oke deh ya. Malam Bu Stefani ini. Coach Dep, bagaimana sebagai business coach jika menangani coach yang drive-nya tinggi? Nah, result oriented. Waduh, ini berbisnis banget nih. Terus pernah dapat coach
yang jauh lebih tua? Kode pernah dapat coaching enggak yang jauh lebih tua gitu pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan nih. Silakan kau. Laris Yang lebih tua sudah pernah. Ya, banyak sih yang lebih tua banyak ya. Oke. Ya, yang lebih tua banyak. Bukan lebih banyak yang enggak juga ya. Lebih banyak yang muda Mas ya. Tapi sudah pernah yang lebih tua. Lalu yang satu pertanyaannya adalah yang mana drive-nya itu tinggi dan result oriented. Oke. Sebetulnya kalau yang drive-nya lebih tinggi dan result oriented itu kan ya dia seharusnya punya goal yang lebih bisa istilahnya bisa yang ingin dia capai lebih jelas gitu ya. Dan seharusnya itu menjadi lebih kalau memang indikator keberhasilannya dihitung dari hasil yang dicapai dan dia bisa punya drive untuk mencapainya ya oke-oke aja, nggak ada masalah ya sebetulnya, nggak ada bedanya sebetulnya. Gitu Bang. Ya, karena memang bisa jadi memang sebenarnya banyaknya klien bisnis coaching itu kan pasti pengennya di coaching pengen omsetnya naik, ya kan? Ya. Di coaching pengen omsetnya 2 kali lipat. Nah, nah mungkin ini deh, mungkin pengalaman Kodep deh, cerita mungkin pernah berhadapan dengan klien yang model seperti ini, gimana nih Kodep menjalankan sesi coachingnya? Oke. Sebetulnya pertanyaan itu hampir 80% ya orang ketika ketemu kita sebagai business coach dia pasti tanya itu. Iya. Ya Bang Tom ya, betul nggak? Ya. Ini Bang Tom ini lebih senior daripada saya teman-teman. Jadi sebetulnya dia jauh lebih ahli daripada saya. Lebih ya kan, tua. Bang Tom? Ya. Nah, cuman sekarang dia acting aja tanya-tanyain saya. Kita kembali ke topik ya, silakan. Nah, pasti 80% kebanyakan itu. Ya kan? Maunya omset lebih naik, lebih tinggi, lalu gimana cara menjual lebih gampang, ada ide apa, itu menurut coach gimana coach menghadapi isu masalah ini. UU-nya UUD, ujung-ujungnya minta duit gitu. Ya itu mindset pengusaha ya umum lah seperti itu. Tapi yang perlu disadari adalah sebagai coach kita perlu tahu dulu itu datang dari mana gitu ya. Datang dari mana sebetulnya keinginan dia untuk punya omset lebih tinggi. Dapat duit lebih banyak. Nah, ini datang dari mana dulu. Nah, ini perlu kita pahami karena kalau kita bisa memahami itu datang dari mana, nah di titik itulah kita temui dia gitu. Ketemui dia sebetulnya dia butuhnya apa. Terkadang itu hanya sekedar keinginan di kulit gitu, yang terutarakan, tapi yang butuhnya belum tahu kita itu apa. Ya kan? Ternyata in the end butuhnya adalah security, siapa tahu who knows gitu lah. Security isunya kenapa? Oh ternyata cash flow-nya yang berantakan. Oh ternyata bisnisnya tetap profit. Tapi cash flow berantakan. Berarti ada cost yang hidden cost yang tidak terlihat. Nah berarti isunya di mana? Kenapa kok dia ngomong-ngomong mau-maunya profitnya yang ditinggiin yang dia mau? Ternyata in the end dari isu security-nya dia yang dia butuh, kita bisa melihat, oh sebetulnya dari coaching dia bisa melihat nanti, oh ternyata ada hidden cost-nya. Aku yang membuat profitku tidak maksimal. Ini sebenarnya teman-teman, inilah sesi coaching itu. Jangan keburu-buru dijawab pertanyaannya. Iya. Itu challenge sebenarnya pada saat kita ketemu klien yang business coach kan pasti seorang business owner pasti dia kan di awal itu outcome-nya Mbak, pengen meningkatkan omset, pengen meningkatkan. Nah, kalau aku menggarisbawahi tadi yang Kode bilang bahwa kita tetap kembali ke orangnya, bukan apa yang mau dia capai. Itu mungkin itu goal-nya, tetapi kita tetap pada mindset kita sebagai seorang coach bahwa itu kita adalah coaching orangnya. Betul. Salahnya. Jadi kita bisa menggali banyak hal dari orang tersebut, termasuk tadi value-nya, beliefs-nya, kemudian dia tentang omset, pandangan dia tentang menjalankan bisnis itu sendiri jadinya yang lebih penting ya. Betul.
Jadi kalau aku selama coaching ya Bang Tom, sebetulnya nggak pernah bedain. Ini pengusaha atau bukan, nggak bedain. Jadi terserah dia mau ngomongin apa. Pokoknya hari itu aku hadir buat dia. Dia mau ngomongin apa, aku siap. Itu aja intinya. Jadi di kepalaku, seandainya lu pengusaha sekalipun, di kepalaku, you are my coaching. Selama 1 jam, ya oke. Lu mau datang pakai jubah pengusaha, silakan. Jadi aku siap untuk mendengarkan semua topik-topik pengusaha yang kamu akan omongkan. Dan tapi di kepala aku, you are my coaching, you are human gitu. Jadi yang aku selalu garis bawahi ketika aku coaching adalah this is inner game gitu loh. Ini isu masalah di dalam diri gitu. Bukan solusi di luar. Jadi sebetulnya isu yang di dalam diriku, this is inner game with my coaching. Itu sih kan, teman-teman. Ya, jadi kita ngelihat bahwa orang yang kita coaching, orang yang datang ke kita itu juga orang yang punya potensi ya. Jadinya ya orang yang mungkin di awal dia mungkin mengutarakan masalah-masalahnya terhadap bisnisnya, tapi di balik itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali gitu ya. Jadi kita tidak terjebak juga di awal-awal untuk mungkin langsung ini terkait dengan omset, langsung juga akhirnya kita juga pusing akhirnya ya. Tidak punya pengalaman bisnis, disuruh ditanyakan tentang bagaimana meningkatkan omset, itu kan juga jadinya kita juga jadi puyeng juga jadinya. Jadi tetap bahwa kita melihat bahwa seseorang itu orang yang mempunyai potensi, dan orang yang datang ke kita itu adalah orang yang sebenarnya punya potensi dan punya sesuatu yang mau dia capai. Itu penting jadinya ya, Koya. Betul banget. Oke, kita kembali ke pertanyaan lagi. Kayaknya ini banyak pertanyaannya. Nih. Selamat malam Pak Amir. Ya. Dalam memberikan bisnis coaching sudah ada target atau goal secara kuantitatif yang disepakati dan harus tercapai. Bagaimana goal ternyata tidak tercapai pada waktu yang ditetapkan? Apakah coaching akan tetap berlanjut dan dimonitoring terus sampai tercapai? Ini mungkin dalam sesi coachingnya mungkin ada outcome, misalnya ada target kuantitatif. Nah, kemudian waktunya tidak tercapai dengan waktu tersebut. Ini gimana nih, Kodep? Oke. Berhadapan dengan model klien yang seperti ini. Kalau selama pengalamanku, itu seandainya ada kuantitas omset yang ingin dicapai gitu ya, atau pencapaian penjualan yang ingin dicapai gitu. Nah, ketika sesi coaching berakhir ternyata itu belum bisa tercapai. Itu pernah aku mengalami satu klien yang kebetulan memang teman baik. Nah, kalau sesinya sudah selesai, ya kita sudah selesai. Istilahnya kontraknya sudah selesai, ya kita sudah selesai. Justru di akhir sesi itu kita bisa wrap up sebenarnya apa saja yang didapat, meskipun belum pencapaian. Karena untuk mencapai sesuatu hal belum tentu banyak isu yang terjadi. Nah, along the way itu banyak cerita, baik dari sisinya si coaching, atau dari timnya, atau dari market, atau dari manapun, banyak cerita yang along the way. Jadi kalau in the end belum tercapai, ya it's okay. Kalau mau dilanjutin, ya monggo. Tapi another cycle of coaching. Gitu, Bang Tom. Berarti dalam sesi-sesi yang sudah dilewati itu sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya didapatkan oleh klien kita juga gitu ya. Jadi pasti bagaimana dia melihat bahwa proses coaching itu mungkin tidak langsung menuju pada target, tetapi ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang baru yang muncul bagi perkembangan bisnisnya dari segi yang berbeda gitu ya, Koya. Pasti tidak ada sesi coaching yang tidak ada hasil menurut saya.
Selama ini coaching selalu akan ada hasil. Jadi ketika sebenarnya kita kan tanya dari sesi ini apa yang kamu dapatkan, pasti kan di dalam sesi coaching. Berarti ada yang didapat dari sesi ini, iya kan? Lalu kita juga akan selalu tanya apa yang akan kamu lakukan. Berarti kan akan selalu ada yang dilakukan. Nah dari situ kita kan terus berproses, pasti ada hasil. Tidak akan ada, nggak hasil tidak mungkin mengkhianati proses lah. Intinya begitu. Ya. Berarti bagaimana sesi coaching itu sendiri bisa memberi manfaat mungkin tidak ke bisnisnya, tapi ke diri klien itu sendiri. Mungkin muncul awareness, mungkin muncul ide-ide lain, ide-ide baru, atau dia bisa melihat kembali bagaimana bisnis ini dijalankan selama ini oleh dia gitu ya. Bisa jadi muncul hal-hal yang mungkin tidak langsung terkait dengan goal yang mau dicapai, tapi bisa jadi mungkin dia bisa memetakan akhirnya gitu ya, memetakan bahwa oke, untuk mencapai goal ini ada hal-hal yang ternyata mungkin dengan pendekatan dengan tim, mungkin dari pengelolaan bisnis yang masih belum berjalan. Jadi bisa jadi munculnya hal-hal seperti itu ya, Koh ya, jadinya ya. Itu betul, Bang Tom. Bisa melihat banyak hal yang mungkin pada di titik awal orang hanya melihat goal hasilnya, nilainya, omsetnya, tetapi di titik lain dia bisa melihat bahwa growth-nya dari timnya, leadership-nya sebagai business owner juga itu jadi penting untuk bagaimana dia bisa membawa dirinya dan timnya itu mencapai goal itu. Bisa jadi muncul itu ya? Ya, itu betul banget. Jadi kalau itu istilahnya secara kualitas dalam diri ya. Tetapi aku pribadi, Bang Tom, berkeyakinan bahwa akan ada hasilnya. Ini keyakinan aku. Jadi sebetulnya pengusaha itu begitu otaknya aja klik gitu ya, itu pasti ada hasilnya. Kalau memang dia betul-betul pengusaha. Jadi cuma tinggal di situ aja permainannya. Begitu dia klik, dia akan making progress. Dan pasti ada jadi duit. Dan mungkin yang jadi penting adalah bagaimana setiap sesi itu dijalankan dengan, mungkin ini bisa catatan juga, mungkin indikator-indikator yang jelas juga, mungkin dari coaching plan itu juga ada hal-hal yang menjadi penting untuk diketahui, oh ini dicapai atau tidak, itu bisa jadi salah satu cara juga akhirnya mengukur ya, Ko ya. Betul, secara agreement, hitam di atas putih, kita perlu punya itu. Indikator keberhasilan dan itu. Jadi supaya klien kita, coach kita tahu apa yang akan dialami sama dia dan bagaimana mengukurnya, kan begitu. Jadi secara agreement. Tapi in the long run, aku punya keyakinan seperti tadi, pasti ada hasilnya. Oke. Thank you, Kodep. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan ini mungkin kita open mic deh kali ini ya. Ibu Dini, silakan Bu Dini, open mic Bu Dini. Kita pengen dengar suaranya biar kesempatan Kodep juga minum. Oke, thank you Coach Ormas. Jadi pertanyaan saya sih lebih ke arah bahwa kan tadi seperti yang dikatakan juga ya sama Coach Dev bahwa pengusaha ini pasti punya something di dalam diri mereka, dan tadi by nature mereka juga punya ambisi yang tinggi. Jadi pertanyaan saya sih lebih ke arah mereka pasti punya some kind of innovation atau creativity within them gitu ya. Yang itu yang sebenarnya kan kita coba gali gitu ya supaya bisa keluar solusi dari permasalahan mereka. Nah, ini biasanya bagaimana untuk tidak terjebak dengan memberikan solusi yang tren tadi, misalnya kayak sekarang AI gitu kan, lalu kita mulai juga memberikan mereka itu saya mau melakukan automation sehingga saya mau ada AI gitu ya, jadi kita a bit jump into the solution. Nah, tapi gimana caranya untuk menggali proses tersebut hingga mereka sampai di solusi itu sendiri gitu ya, dengan sendirinya. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Siapa tadi Pak Mas Iwan? Ibu Dini. Ya, silakan Kodep. Jadi justru di sesi coaching itu kita akan bisa tahu realitinya seperti apa, Bu Dini, yang dia sedang hadapi sebelum dia bisa menarik
AI itu adalah salah satu opsi menuju keadaan ideal yang dia inginkan. Jadi dari sesi coaching, dari reality, dan lalu kita lihat adanya gap untuk keadaan idealnya, apakah memang disitulah letak AI itu menjadi salah satu opsi terbaiknya dia. Nah, sebelum itu bisa menjadi satu opsi terbaiknya, kita perlu bertanya sisi-sisi lain di dalam bisnis itu yang menurut dia, reality dia, terhubung dengan itu semua, terhubung dengan AI tadi. Apakah memang sedang dibutuhkan itu? Bagaimana risikonya seandainya itu dijalankan? Apakah timnya juga sudah siap? Bagaimana dengan dana? Apakah kas-kasnya ada untuk merubah sistemnya? Itu semua perlu digali ketika ada di dalam sesi coaching. Supaya apa? Dia sendiri bisa melihat, menimbang. Oh, untuk opsiku melakukan AI di dalam bisnis ini, ternyata ada sisi-sisi lainnya aku harus lihat. Apakah sumber daya aku sudah siap belum? Lalu bagaimana seandainya belum siap? Gimana nanti aku akan handle? Lalu secara cash flow untuk suatu growth, cash flow-nya sudah siap belum? Ini kan kita ngomong growth. Kalau kita ngomong growth, ini pundi-pundinya siap nggak juga yang dukung? Jangan-jangan ngomongin growth tapi pundi-pundinya nggak ada, sama aja bohong kan gitu. Lalu apalagi yang perlu dilihat? Nah, sisi-sisi itu yang perlu kita explore ketika kita coaching dia. Gitu, Bu Dini. Gimana, Bu Dini? Halo, Bu Dini. Ya, mengerti. Terima kasih. Oke. Iya, halo. Maaf, putus-putus ya. Ya, terima kasih Kodev jawabannya. Cukup mengerti bahwa harus dilihat ya dari sisi realita ya. Ya, oke. Ya. Ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya, tapi ini kita satu lagi nih. Ini Bu Nir, silakan Bu Nir raise hand. Silakan Bu Nir, open mic. Oke, thank you Open Kak video Umar. juga. Apa kabar Bu Nir? Alhamdulillah baik. Nah, baji-baji Ji, dari Makassar. Oke. Tadi mendengar Coach Dev terakhir dia mengatakan bahwa setiap sesi coaching sebenarnya ada yang didapatkan oleh coach. Ya. Harapannya sih coach begitu ya, tapi bagaimana sebenarnya kalau dari sisi coach itu sendiri yang sebenarnya terus terang gitu dia bilang, coach sebenarnya saya belum dapat apa-apa sih. Terus kemudian, bagaimana menyikapi seperti itu? Padahal menurut kita ada sih yang dia dapatkan. Saya kan belum punya pengalaman tentang bisnis. Nah kemudian sebelum sesi coaching berlangsung, dia bertanya, coach sebelum sesi ini dimulai bisa enggak saya nanya, coach sendiri sudah punya pengalaman bisnis apa saja gitu. Terima kasih itu aja. Ya. Terima kasih Bu Nir, 2 pertanyaan powerful ini. Silakan. Itu kalau ditanya di depan itu langsung keder itu coachnya. Presentnya langsung hilang semua. Iya. Gimana kok pada saat coachnya tadi coachnya bilang bahwa aduh aku udah dapat apa-apa nih. Silakan deh kok. Oke. Ini secara pengalaman tuh ya. Pengalaman itu ya ada aja coach yang ngomong kayak gitu. Dan selalu akan ada yang seperti itu. Nah, ya kita nggak perlu kecil hati ketika mereka secara verbal mereka ngomongin itu gitu. Di dalam prosesnya juga sama. Apakah pada waktu pembicaraan itu mereka istilahnya engage sama kita atau enggak, atau kita pressing atau enggak. Menurutku akan ada waktunya mereka akan dapetin kemarin dalam pembicaraan itu aku ada ngomongin sama si coach. Jadi kita nggak perlu keder ketika orang itu ngomong oke, justru aku akan tanya balik ke dia. Menurut kamu yang kamu anggap ada itu seperti apa? Yang kamu dapat sesuatu itu seperti apa? Dia akan ngomong kan? Dia akan ngomong sendiri, yang aku anggap sesuatu ini seandainya ini aku lagi. Oke, tanya lagi, seandainya itu ada gimana cara dapatnya? Ya, betul. Jadi gimana cara lu dapat supaya bisa mencapai itu? Ya. Nah, dia akan mikir lagi. Menurut kita selama in the presence, kita ada di presence, kita nggak usah takut. Pokoknya kita kembaliin. Kita ini cuma sekedar mirror buat mereka.
Ya udah, lu ngomongin apa, gua tanyain balik. Lu ngomongin apa lagi, gua tanyain balik juga. Gitu sih teman-teman. Bu Nur ya, kejawab nggak? Bunir. Bunir ya. Ya, oke. Satu lagi tadi, yang kedua. Yang kedua, yang masalah yang di depan, ditanya di depan tuh. Ya. Diomongin di depan. Ya. Udah punya bisnis. Punya pengalaman apa nih di bisnis? Ya, gitu kan? ya. Kalau aku selalu seandainya nggak punya bisnis nih ya, aku akan jawab, this is my business. Coaching adalah bisnis gue. Ya. Jadi kalau lu tanya pengalaman itu ya di coaching ini. Ini kalau aku ditanya itu. Kalau aku ditanya ya. Tapi kalau seandainya ya kita kan mesti ngomong apa adanya ya, kita nggak usah mengada-ada juga. Kalau nggak punya bisnis nggak usah diada-adain. Kalau seandainya kemarin punya bisnis, kemudian gagal, bisnisnya tutup, dan lalu sekarang jadi bisnis, dia juga ngomong aja nggak apa-apa. Menurut aku sih nggak masalah ngomong itu. Tetapi mereka perlu tahu bahwa kita serius sama bisnis coaching kita ini. Ini yang paling penting. Coaching is my business. Now, you are my client now. Jadi aku nggak akan serius-serius, aku nggak akan main-main sama the next 1 hour with me ini, aku akan serius, treat you as my client. Thank you, Coach. Jelas ya posisinya. Thank you, Bunir. Semoga ini juga menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman yang saya tahu juga ini menanyakan hal ini ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Aduh, dari Jogja ini ya, dari Mbak Ina. Bagaimana menyikapi orang yang comparing bisnis? Misalnya orang melihat bisnis coach kok bisnisnya gitu aja sih. Nah, jadi dia ngelihat nih latar belakang coachnya kok ya bisnisnya biasa-biasa aja. Gimana nih kok? Maksudnya dia ngomong sama kita atau enggak sih Bang? Menyikapi orang yang meng-comparing. Jadi mungkin dia melihat oke, yang ini bisnisnya bagus. Dia mungkin menjadi seorang coach juga, tapi ini bisnisnya bagus dan ini mungkin bisnisnya biasa-biasa aja. Atau Mbak Ina ada open mic, Mbak Ina, silakan Mbak Ina. Lama juga enggak dengar suara Mbak Ina. Tanya ke kita kok. Lebih ya. Ya, silakan. Gimana? Jadi comparing dia ngerasa bisnisnya dia lebih oke daripada si coachnya ini ceritanya. Ya, dia bisnis coach kok bisnisnya gitu aja, kerenan juga bisnis gue misalnya gitu kok. Jadi istilahnya Mbak Ira dia underestimate kita gitu maksudnya. Iya. Oh, lalu ngapain dealing sama kita? Itu menarik itu. Maksudnya apa yang diharapkan sama orang yang menurut dia nggak bisa jawab pertanyaan masalah dia gitu. Lalu dia ngapain kontak sama kita gitu? Apa yang dicari dari kita? Iya. Jadi pertanyaannya sebetulnya ke sana Mbak Ina. Enggak. Apa yang menyebabkan dia datang ke coach gitu kan? Iya, lalu ngapain dia cari saya? Misalnya kita yang nawarin terus kita dapat feedback seperti itu. Oh, kita yang nawarin. Oke. Ya, Berarti kita yang ingin nawarin gitu ya. Oke. Justru pertanyaannya begini. Apa yang ditawarkan ke dia? Ini pertanyaan buat Mbak Ina. Iya. Menarik, Coach. Pertanyaannya dibalik lagi, baiklah. Loh, ya, program coaching bisnis, misalnya programnya one on one gitu, coaching. Oke. Berarti Mbak Ina sedang ingin menjual sesuatu kan? Yoi. Oke, berarti you are doing business. Ya. Iya. Oke, berarti harus ada value yang harus ditawarkan. Ya, berarti dijawabnya dengan menjawab menegaskan value-value-nya ya. Ya, jadi betul. Jadi seandainya kita pun as a business coach, actually we are doing business, Mbak Ina. Kita akan create produk, kita akan jual, kita akan tawarkan value, kita akan setting price, kita akan tentukan market, kita akan berproses dalam cash flow-nya kita gimana, itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi istilahnya kita sedang berbisnis.
Dan mau tidak mau di dalam perjalanan kita sebagai business coach, kita sedang belajar berbisnis juga. Ya. Jadi nggak usah takut. Kita masih punya banyak waktu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita still doing business. Jadi kita belajar journey kita as a coach, as a businessman. Mungkin yang yang menarik adalah mungkin bisa jadi mindsetnya diri tentang seorang coach itu juga belum pas gitu ya, Koh ya. Bisa jadi dia menganggap Ya, datang ke coach itu orang yang bisa menjawab langsung semua permasalahan dia, kebutuhan dia. Itu menarik tadi ya, pada saat Dep bilang, oke dia datang ke coach dengan tujuan apa gitu kan. Apa yang dia lihat dari coaching sendiri gitu ya jadinya ya. benar. Mas, jadi gini loh teman-teman. Saya mau sharing. Kalau kita sebagai coach, kita kan selalu memposisikan diri kita setara sama mereka, betul kan? Berarti coaching itu jalan. Kita bisa partnerin. Ya kita cari orang yang memang bisa partnerin sama kita dong. Kalau orang itu nggak bisa partnerin sama kita, ngapain kita cari? Kayak kita mau doing business together gitu ya. Kita punya kongsian. Kita kan cari orang yang setara sama kita. Not underestimate kita, dan juga tidak melihat kita di awang-awang di atas kayak kita bisa cari kasih solusi sama dia. Enggak. Kita cari market ataupun cari klien yang memang setara sama kita as a partner. Jadi kita juga nggak goyah gitu loh. Pada waktu handling klien kita juga nggak goyah. Oke, gimana Mbak Ina? Semoga bisa menjawab. Iya, thank you. Mental blocking kayaknya nih. Thank you, Coach. Sekarang kita, Pak Petrus raise hand ini. Oke, Des. Terakhir nih Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Apa kabar Pak Petrus dari Kalimantan Barat, dari Singkawang? Silakan Pak Petrus. Ya, terima kasih Bang Oman. Ya. Coach Dev, mau tanya Yes. nih, apakah bisa seorang yang tidak bisa berenang mengajar orang untuk berenang? Demikian juga dengan seorang coach yang tidak memiliki bisnis clear. Oke. Jawabannya? Ya. Oke. Nah, sekarang menurut Pak Petrus, kita sedang ngajarin orang itu berenang atau enggak? Ya, saya analogikan ke berenang, Pak. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah menjadi business coach itu sama dengan orang mengajari berenang? Nah, kalau kita tidak memiliki bisnis, terus kita mau ngajarin orang untuk buat bisnis, dia tanya, kamu kan hanya teori aja, prakteknya belum tentu loh, sama dengan yang kamu jalani. Kalau kamu punya bisnis, kamu punya bisnis, kamu punya suatu bisnis yang bisa kamu kerjakan, dan kamu sudah tahu dari awal prosesnya bagaimana, nah, kamu jadi bisnis coach itu menurut saya masuk akal. Kamu taunya teori, praktek, cuma nanya-nanya doang, tapi kamu nggak pernah selami bisnis real itu seperti apa. Oke. Gimana? Ya, prosesnya bagaimana? Kamu nggak tahu. Detailnya kamu nggak tahu. Bagaimana rasanya di dalam itu kalau lagi omset lagi turun, tekanan banyak, kiri kanan. Nah, itu loh, Coach. Oke. Pak Petrus, saya justru pengen bertanya, apakah coaching itu sama dengan mengajari seseorang yang tidak bisa berenang menjadi bisa berenang? Ya. Ya. Pertanyaannya saya terhadap Pak Petrus itu apa? Ya betul. Bagaimana, Coach? Atau bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah coaching itu sama dengan mengajari seseorang yang tidak bisa berenang menjadi bisa berenang? Oke. Basically, kita juga memberikan dia, setidaknya membuat dia aware, kan? Nah, namun kalau kita tidak mengetahui apa yang bisnis clear itu seperti apa yang kita mau bantu dia, bagaimana juga kita bisa ya? Seperti itu ya. Betul. Jadi Pak Petrus ingin apa sebetulnya dari statement yang barusan, ingin apa yang diharapkan dari Pak Petrus, ingin apa? Ingin menjalankan bisnisnya dengan lebih baik daripada dia atau bagaimana? Enggak, ini pertanyaan dari klien. Oh. Kalau seorang coach itu tidak seorang business coach tapi tidak memiliki
bisnis sebenarnya. Dan tadi Coach Dev menjawab, bisnis coaching itulah bisnis saya. Betul. Nah, terus dia klien tuh balik bertanya lagi, oh Coach, itu kalau bisnis coaching adalah bisnis kamu, tentu berbeda dengan bisnis yang kami jalankan. Karena bisnis yang kami jalankan itu sangat kompleks. Setuju banget. Kayaknya gini Pak Petrus. Kalau seandainya saya bisa jadi bapak, saya nggak akan jadi bisnis coaching, Pak. Saya kerjain bisnis bapak aja. Lebih hebat daripada bapak. Sama seperti saya perusahaan printing, tanya sama bisnis coach, ngomong, lu bisnis coach nggak pernah kerja printing, lu mau ngajarin gua, kan gitu. Lalu bisnis coachnya ngomong, gini ya Pak Dev ya, kalau gua bisa bisnis printing lebih baik daripada lu, gua jadi saingan lu, ngapain gua jadi bisnis coach? Ya kan gitu logikanya. We are expert in our expertise. Kita memang ahlinya di bisnis coaching, Pak, bukan bisnis Bapak. Itu poin yang mesti tidak terjebak ya. Terus dia bertanya, kalau begitu apa pembuktian bahwa bisa mendapat satu garansi bahwa dengan bisnis dengan coachingmu itu bisa terbukti gitu loh. Sedangkan layernya kamu nggak punya bisnis secara jelas seperti biasanya yang umumnya orang kerjakan. Bisnismu ya hanya untuk meng-coaching orang gitu. Ya jelaskan aja manfaat coaching, value yang Bapak Petrus tawarkan. Ini coaching ini bisa membuat Bapak ini. Manfaatnya ini. Seandainya ini tidak dianggap mumpuni menjawab isu Bapak, oke. Ya nggak mungkin kita nggak cocok coaching. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kesempatan kita juga bahwa coaching itu seperti apa sih jadinya, apa sih yang akhirnya memunculkan pertanyaan itu dari klien kita ya, menanyakan kemudian sebenarnya ini hampir sama seperti yang tadi ya sudah kita bahas di depan tadi ya, apa yang menjadi kekhawatiran pada saat orang ini menanyakan ke coach gitu kan. Mungkin ini sebenarnya kesempatan kita juga akhirnya bisa menjelaskan apa sih coaching itu, kemudian bagaimana sih seseorang bisa mencapai goalnya sendiri itu terkait dari sesi coaching itu sendiri dan proses yang dialami oleh klien itu sendiri, gitu ya, Koh ya. Jadi betul. Dan memang sebetulnya di lapangan banyak yang seperti yang dialami Pak Petrus. Pengusaha-pengusaha yang istilahnya belum mengenal apa itu coaching, yang istilahnya pengen belajar dan ya tadi, dia menganggap dirinya pengen bisa berenang. Dia menganggap dirinya tidak bisa berenang, pengen bisa berenang, dia sedang cari guru. Jadi yang sebetulnya dicari adalah seorang mentor. Dan mentor yang paling cocok adalah pengusaha sejenis setelah dia menghadapi masalah yang sama seperti dia, mau meluangkan waktu buat dia, dan mau dibayar sesuai tarifnya dia. Itu yang paling ideal, Pak Petrus. Dia tidak akan cari bisnis coach. Tapi menurut saya tidak ada pengusaha yang mau seperti itu. Daripada aku ngurusin bisnis lu, aku ngurusin bisnis gue sendiri aja. Ngapain gue ngurusin bisnis lu? Sebenarnya pertanyaan ini saya hanya mau trigger teman-teman yang belum memiliki bisnis lain, karena pasti ini akan dapat di lapangan. Karena saya kemarin ada meng-coaching seorang bisnismen, puji Tuhan, saya punya bisnis dan saya ditanyain seperti itu, ya kan? Jadi dia pertama-tama dia tidak tahu saya punya bisnis. Nah, dia tanya, karena saya kan selama ini latar belakang pendidikan saya di dunia pendidikan. Jadi dia hanya tahu saya di dunia pendidikan, dia tidak tahu saya punya bisnis lain. Nah, dia tanya saya seperti itu, ya kan? Lalu Pak Petrus jawabnya gimana? Ke teman-teman aja. Ini menarik ini. Sebenarnya ini hal ini mau saya tanyakan ke Koh Dev sebenarnya ini. Jadi kayak Pak Petrus baca pikiran saya nih, saya mau nanya nih. Akhirnya nih apa nih yang dibutuhkan seorang business coach yang memang belum ataupun tidak punya bisnis nih kok. Apa yang dibutuhkan agar dia bisa kuat dalam coachingnya? Yang paling kuat adalah yang perlu dibangun adalah seorang coach, bisnis coach yang belum punya bisnis adalah mindset seorang coach. Ini yang paling fondasi. Ini yang paling penting, paling fundamental dan tidak bisa ditawar, teman-teman. Kalau kita mau doing business as a coach, ya ini sebetulnya produk kita yang sesungguhnya adalah itu. Kemampuan kita meng-coaching. Dan tidak lebih dari itu.
topik boleh terserah mau apa pun boleh, tetapi yang paling mendasari adalah soal mindset coach kita. Berarti pada saat kita sudah mengambil keputusan menjadi seorang business coach, ya kita harus punya growth mindset juga akhirnya ya. Yes, dan nanti along the way selama kita sambil kita belajar menjadi coach, kita menjadi seorang pebisnis dalam dunia coaching kita. Dan nanti di Stargater itu kita akan sama-sama belajar tuh, teman-teman. Oke, menarik nih. Ini Kodep udah pasti ngomong tentang Stargater sendiri. Mungkin Jadi bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya kalau di Coaching Indonesia sendiri kan untuk kita punya namanya program Stargate ya, yang dimana ada beberapa alumni yang memilih spesialisasi. Nah, salah satunya di bisnis. Nah, diharapkan memang dengan program Stargater ini menemani teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang business coach. Nah, ini Coach sebagai seorang angel, Coach Dev sebagai seorang angel, apa nih yang mungkin menarik dalam program ini nih? Oke. Jadi pada intinya Stargater itu adalah coach development ya. Jadi untuk para bisnis Stargater bisnis, teman-teman yang tergabung itu kita akan sama-sama mempunyai journey untuk bertumbuh dari sisi coaching dan juga dari sisi topik-topik bisnis. Jadi kita akan membuka kesempatan buat teman-teman untuk yang tergabung dengan Stargater untuk sama-sama belajar, sama-sama berbagi, dan juga hal-hal apa saja yang mungkin bisa dipelajari bersama gitu ya, terkait dengan isu-isu bisnis yang akan muncul ketika kita coaching orang. Jadi dan di situ kita sambil belajar juga. Akhirnya kita mengerti aspek-aspek bisnis itu apa, lalu bagaimana kita menjalankan bisnis coaching kita. Jadi semuanya akan sama-sama kita pelajari di Stargater. Dan saya sebagai bisnis angelnya, ya saya berpikir untuk mulai mengajak teman-teman, paling tidak kita bisa punya program bersama, meet up sebulan sekali, atau untuk kita ngobrolin hal ini mau dibawa kemana, lalu kita punya acara untuk pembekalan para bisnis coach ini, isu-isu terkini itu apa yang sedang ada di lapangan, yang sedang ramai diomongin orang, pendekatan-pendekatan baru bisnis seperti apa, and then strategi-strategi bisnis seperti apa yang muncul di pasaran. Ini akan kita bahas sama-sama. Tetapi sekali lagi, ini bukan yang terpenting di dalam dunia coaching gitu ya. Ini hanya memberikan wawasan kita supaya kita bisa menavigasi percakapan. Bukan kita menjadi jualan ilmu itu gitu ya, menjadi konsultan, sama sekali tidak gitu ya. Tetapi supaya kita ketika diajak ngomong ini nyambung gitu loh sama klien kita. Yeah. And then in the end kita punya PR sebagai coach, bukan sebagai konsultan. Jadi paling fundamental ikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan coaching nomor 1. Yang kalau mindset coachingnya masih kurang, gimana caranya untuk melatih, bisa coaching nanti dengan para Stargater, lalu juga ikuti kelas BCCP, ikuti kelas ECCP, SCCP, semua kelas-kelas itu sebetulnya tidak ada yang bertolak belakang. Ini semuanya saling melengkapi. Ada sisi-sisi lain yang perlu kita pelajari dari setiap kelas itu sebetulnya. Dan kita bisa dapat sesuatu dari sana. Oke, ini kayaknya align dengan pertanyaan dari Mbak Mirna ya. Silakan, mungkin Mbak Mirna nih pertanyaannya. Apakah untuk menjadi business coach harus certified, sementara background pendidikan adalah bisnis dan telah mengikuti certified profesional, sudah ikut PCCP, namun bukan spesifik business coach? Ya, sertifikasi itu pasti membantu ya, Bang. Bagaimanapun juga kalau certified, ini kayaknya personal branding kita. Sekali lagi kita jualan sesuatu yang istilahnya memang bukan abal-abal. Kita memang certified. Dan itu menjadi penting. Bagi saya sih begitu. Tapi kalau di luaran banyak yang mengaku coach abal-abal ya monggo ya. Itu yang ada di luaran. Kita nggak perlu jadi seperti itulah. Ya.
yang pasti kan di program sertifikasi ataupun program certified itu sendiri ada hal-hal yang mungkin bisa membantu kita juga untuk bisa belajar cara melakukan coaching dengan mungkin sudut pandang, perspektif ataupun apa ya istilahnya alur berpikir, kemudian framework bisnis itu sendiri seperti apa gitu ya. Mungkin kalau di Coaching Indonesia kan BCCP ya, kan ada framework 4P itu yang mungkin bisa membantu teman-teman juga akhirnya bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi topik ataupun permasalahan yang sedang dihadapi ataupun goalnya seorang klien kita gitu kan. Jadi kita punya framework yang bisa membantu kita untuk melakukan sesi secara efektif jadinya dengan framework itu ya begitu. Jadi certified itu bukan hanya sekedar sertifikat, tapi kita mendapatkan sesuatu yang memang itu bisa kita praktekkan dalam praktek coaching terhadap business owner itu sendiri. Begitu ya, Ko ya? Betul. Teman-teman, ini waktunya kita lewat. Gimana masih kita sampai 21.15? Bagaimana masih oke kah kita ngobrol-ngobrolnya? Kayaknya asik banget. Boleh di chat, bersediakah kita sampai 21.15? Oke, lanjut. Oke. Ini saya kembali ke tadi bahwa di Coaching Indonesia sendiri kan teman-teman yang sudah mengambil spesialisasi sebagai business coach ditemani dengan program Stargater ini. Ya, coach, berarti sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena di sini juga program develop seorang coach ya, coach development program ya, bagi teman-teman yang tertarik dalam dunia bisnis yang dikumpulkan dalam kayak community Stargater ya, Stargater yang angelnya adalah Coach Debs ini sendiri. Nah, apa nih Coach Debs yang mungkin teman-teman yang tadinya belum tertarik dengan bisnis coach, dengan mendengarkan obrolan kita, kemudian pengen tertarik dengan Stargater sendiri, di Stargater sendiri itu hal apa aja sih yang ditekankan? Yang pasti kalau di Stargater itu kan kita akan bikin produk sebetulnya ya. Jadi ini sebetulnya kesempatan untuk kita sama-sama doing business sebetulnya. Jadi making money, doing business itu sebenarnya ada di Stargater. Dan setiap orang akan diberi kesempatan untuk meng-create produk-produknya begitu. Dan produk-produk terkait dengan layanan coaching yang terutama saat ini teman-teman ada di dalam komunitas tertentu yang membutuhkan layanan coaching, teman-teman boleh mulai untuk berpikir meng-create produk dan layanan itu di situ. Dan kita sebagai para Stargater siap menolong kan teman-teman sekalian. Dan yang pasti bisnis coaching ini nggak bisa sendirian. Kalau mau create impact lebih banyak pada pengusaha butuh orang banyak. Betul. Karena mulutnya cuma satu bang, telinganya dua, gitu kan. Dan one on one terus. Jadi mau tidak mau kita akan bersama-sama melakukannya. Nah, and then yang kedua produk secara pribadi gitu ya. Produk secara pribadi istilahnya ke teman-teman yang mempunyai wawasan dan juga pengetahuan di bidang bisnis yang memang seandainya bisa mendukung, mensupport. Jadi pengetahuan dan ilmu bisnis ini sifatnya supporting, mensupport kita sebagai coach. Nah itu silakan dikomunikasikan ke saya, kita bikin kapan acaranya rame-rame untuk kita sama-sama belajar berdiskusikan hal itu. Bisa bedah buku mungkin yang lagi tren sekarang, lalu bisa ada yang sharing mengenai how to handle startup, atau bicara tentang gimana cara bikin bisnis di masa pandemi, monggo. Jadi kesempatan buat teman-teman yang bergabung ataupun yang mau bergabung di bisnis target bisnis ini, sebenarnya teman-teman juga diberi kesempatan untuk berkembang ya. Yes. Memiliki ide-ide, mungkin ada hal-hal yang menarik ataupun mungkin melatar belakangi teman-teman tertarik dengan menjadi seorang bisnis coach. Dan di situ karena ini banyak orang, jadi mungkin bisa jadi mendapat insight-insight dari teman-teman yang lain yang bisa membantu mendevelopkan teman-teman juga untuk menjadi seorang
business coach yang Ya. mumpuni, jadinya seperti itu ya coach ya. Betul. Dan yang menarik, Bang Tom, dalam Ya. perjalananku menjadi seorang business coach, sebetulnya aku yang semakin kaya ketika mendengarkan cerita coach-coach itu. Iya, betul. Itu betul. Aku jadi lebih banyak belajar tentang sebetulnya apa yang sedang dihadapi. Oke. Dan aku semakin mengerti bisnis itu kayak apa dari kacamatanya dia. Oke. Oke, Ko. Hampir mendekati closing kita, tapi sambil menunggu Mbak Dita. Halo Mbak Dita, sudah siapkah 5 orang yang mendapatkan giveaway 5 tiket gratis ya ICS ya. Nanti mungkin akan kita tampilkan aja di chat ya. Silakan Mbak Dita tampilkan di chat. Nanti kalau ada teman-teman yang mungkin sudah punya tiketnya, mungkin berbaik hati, mungkin aku udah bayar, aku udah ikut, mungkin bisa dikasih ke yang lain deh, biar teman-teman yang di sini juga bisa merasakan juga program ICS ya yang akan masih berlangsung 1 bulan ke depan. Oke kok, sambil menunggu data dari Mbak Dita, silakan. Udah siap Mbak Dita? Bingung Bang, ini pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus, pusing saya. Cuman ada 5, ini nggak bisa jadi 1. Oke, teman-teman luar biasa banget. Ini harusnya 2 sesi atau 4 jam kali ini Bang Onma, biar semua pertanyaan ini bisa terjawab. Iya. Gitu ya. Ini yang tadi saya catat-catat aja nih semua pertanyaan, dan ini mungkin bukan bagus atau enggaknya pertanyaan, tapi aktif dan bagaimana pertanyaan itu bisa memprovok. Dan saya juga ingat-ingat karena kita punya daftar teman-teman Coaching Indonesia Academy yang sudah daftar, Bang Onma. Ya. Mudah-mudahan yang saya sebut ini belum ikut ICS, jadi bisa ikut menikmati banyaknya pelajaran yang bisa kita dapat dari sana. Ya. Aku tulis di ini aja kali ya, atau dibacain aja? Dibacain aja, enggak apa-apa. Bacain aja. Okay. Satu. Disingkat. Pak Petrus. Wah, keren Pak Petrus. Pak Petrus. Inisial loh, inisial. PE. Pak Petrus 1 dengan pertanyaannya yang memprovok tadi. Kemudian Mbak Juliana. Selamat Mbak Juliana. Pak Prayudi. Oke, Pak Prayudi, selamat juga Pak Prayudi. Mbak Mirna Ferdiana. Mbak Mirna, selamat Mbak Mirna. Oke, dan yang terakhir Mbak Ririn Sargo. Mbak Ririn, oke, kita berikan aplaus. Selamat untuk 5 orang. Semoga 5 orang ini belum Oh, ini daftar, ya? Mas Prayudi udah katanya ya? Ya, Mas Prayudi udah ya? Rela, dikasihkan ke yang lain, Rela. Dialihkan ya Mas Prayudi ya? Mas Prayudi udah ya? Ganti kaos aja Pak, kaos. Kaos apa nih? Kita mah pedagang kaos juga, bisnis banyak di sini, bisnis kaos. Kaos Visecoach saja, Visecoach. XXL. Kaos Visecoach XXL. Sama saya juga Mbak, XL. Saya udah ada. Nanti kita kasih giveaway kaos ya di next ya. Oh, udah punya tiketnya Bu Juliana ya? Oke, Bu Iya, Juliana dikasih nggak temen yang lain aja. ICF-nya kan bagus banget biar yang lain kebagian. Iya, oke. Terima kasih. Jadi tadi yang udah punya Mbak Juliana, terima kasih banyak Mbak Juliana sama Pak Prayudi. Pak Prayudi tadi ya, Pak Prayudi dan Mbak Juliana. Oke. Mbak Ina. Wes, selamat Mbak Ina. Oke. Sama satu lagi artinya penggantinya adalah Pak Erwin. Weh, selamat Pak Erwin, Mbak Ina, kemudian tadi siapa? Pak Erwin. Pak Erwin, Mbak Ina, terus Pak Pak Petrus, Mbak Mirna. Mbak Mirna, oke. Satu Baik. lagi Mbak Ririn Sargo. Mbak Ririn Sarga. Oke, terima Ya, kasih 5 ya. Mbak Dita. Terima kasih sudah membantu untuk memilihkan teman-teman yang dapat giveaway. Dan saya Oke. minta maaf juga seperti Mbak Dita bilang tadi, pengennya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, cuman takutnya kita sampai jam 12 malam nanti tidak kelar-kelar, kayak mati lampunya dimatikan gitu. Sama Mbak Dita. Oke, terakhir nih Kodep,
apa nih yang bisa Kodep bawa untuk sampaikan nih ke teman-teman yang saat ini tertarik menjadi seorang business coach nih? Jadi seperti topik kita ya Bang, aku sendiri tidak menganggap sebuah coach ini, business coach ini sebagai sebuah istilahnya sesuatu yang saya terkejar banget, enggak gitu ya. Tapi aku memaknai ini sebagai sebuah perjalananku gitu. Dan bukan sesuatu yang harus aku buru-buru gitu. Dan aku menikmati perjalanan ini. Dan aku melihat bahwa ini adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dan itu memberikan aku stamina akhirnya. Jadi sebetulnya yang lebih sulit adalah dalam membuat bisnis apapun, termasuk bisnis coaching sekalipun. Yang paling sulit adalah stay in the business. Konsisten ya. Stay in the business. Kalau kita lihat dari teman-teman semua pengusaha yang bahkan tidak ada bakat pengusaha, tidak ada bibit pengusaha di dalam dirinya, tapi as long as mereka stay in the business, in the end mereka akan tetap sukses. Dan sebenarnya nggak ada sekolahnya bisnis itu. Bisnis itu adalah kemampuan seorang pengusaha untuk stay in the business, persistent in the business. Dan kalau kita ngeliat coaching as a business dalam sebuah perjalanan, ya let's stay in the business. Dan ini menjadi sebuah kemampuan kita untuk kita mengatur stamina, kita mempunyai kekuatan di dalam diri yang sebetulnya akan kita explore dan terus explore, dan kita akan bertumbuh di dalam bisnis itu seraya bisnis itu juga bertumbuh. Itu sih aku lihatnya. Oke, terima kasih Kodep, terima kasih sudah hadir malam ini memberikan insight juga untuk teman-teman di sini yang mungkin sudah bisa menjawab keraguan teman-teman dan saat ini mungkin juga udah mulai tertarik. Aku pengen jadi business coach, aku pengen daftar BCCP, aku pengen jadi Stargater business coach. Silahkan teman-teman kita di Coaching Indonesia terbuka untuk teman-teman yang akhirnya pengen melalui journey sebagai seorang business coach. Terima kasih juga untuk 86 tadi, sekarang berkurang 77 peserta yang sudah setia menemani saya dan Kodep di 1,5 jam lebih sesi kita pada malam ini. Harapannya apa yang kita berikan ini memberikan manfaat dan teman-teman pulang dari sini bisa membawa sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk karir coaching teman-teman semua. Baik, terima kasih. Kita foto bersama silahkan. Saya tidak lupa kalau masalah foto ya. Okay. Bang Orma luar biasa kalau ada urusan foto. Kita open videonya, silakan. Sisi ganteng mana? Sisi ganteng yang terbaik ya. Sisi ganteng berada balik. Sisi ganteng, ayo Kodep, sisi ganteng Kodep. Okay. Silakan Iwan pandu kita. Ada kalau bisnis apa? Tandanya apa bisnis? Ya? Oh tetap C, coaching. Oh tetap C, coaching. Oh tambahin taruh duit. Salah. Ada 300 halaman ya, jadi harap sabar ya. 300 halaman. 300 halaman. Sampai besok pagi. Dijawab aja pertanyaan dulu sekalian. Ya, duit. Halo, Mas Oni, udah jangan kebanyakan gaya. Lagi? Oke, gaya bebas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Halaman 2 masih ada. Halaman 2 ya ampun. Tadi sudah halaman. Aku masih halaman 2. Gua halaman berapa? Oke, halaman 3. Ya udah gue gini aja terus. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you Kodef. Ketemu lagi ya kita Thank you Kodef. Thank you kita sesi ke-6 ya. Thank you Kodef. Bye. Dadah.
kasih Thank you. semuanya. Thank you semua. Thank you semuanya. Thank you Kak Dev. Thank you Bang Ahmad. Fotonya dikirim kemana tuh? Ke alamat pos, ke alamat pos.